Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Pada era sekarang yang dimana ada dua negara yang sedang berkonflik yaitu Rusia, Ukraina. Berawal dari Ukraina yang ingin bergabung ke Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang ditolak Rusia dengan alasan bahwa hal itu adalah eksistensial threat, ancaman nyata bagi negara beruang merah tersebut. Ekspansi NATO ke halaman depan Rusia dinilai akan disusul oleh berdirinya pangkalan militer di Ukraina. Tindakan Rusia yang juga direspons militer Ukraina tidak bisa tidak membawa dampak luas terhadap dunia. Eurasia merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak, gas, dan pertambangan. Perang tersebut memberi dampak yang cukup serius kepada Indonesia. Hal ini karena efek globalisasi. Apa sajakah dampaknya bagi Indonesia? Sebelum lanjut menonton sebaiknya kamu subscribe dan like channel ini, agar mendapatkan informasi menarik lainnya. 1. Penurunan tukar nilai rupiah. Konflik Rusia-Ukraina turut menekan nilai tukar rupiah dalam sepekan ini. Pengalihan investasi ke aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat, AS, menjadi penyebab pelemahan kurs rupiah. Di pasar spot, rupiah menguat 0,19% ke Rp14.364 per dolar AS. Dalam sepekan rupiah melemah 0,26%. Senior ekonomis Samuel Sekuritas, Fikri C. Permana mengamati pergerakan rupiah di awal pekan masih bisa stabil karena disokong capital inflow yang masuk di pasar saham. Namun, di pertengahan pekan hingga akhir pekan situasi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Alhasil, penguatan rupiah tidak bisa berlanjut. Lukan Liong analis DCFX Futures mengatakan di awal pekan rupiah bergerak stabil. Sebaliknya fundamental dalam negeri solid dan berhasil menjaga nilai tukar rupiah. Namun, perang Rusia dan Ukraina yang meledak, memicu ketidakpastian. Alhasil, risk off terjadi dan mata uang emerging market seperti rupiah tidak lepas dari koreksi. Ketika dalam kondisi ini, orang juga akan mencari tempat yang aman untuk berinvestasi. Maka dari itu, orang akan cenderung memegang aset yang bersifat safe haven seperti emas dan dolar AS sebagai pilihan untuk berinvestasi. 2. Penurunan pasar modal. Rusia lakukan serangan udara, laut, dan darat ke Ukraina. Konflik geopolitik di Eropa Timur, yang melibatkan Rusia dan Ukraina, membuat negara lain, khususnya negara berkembang turut ketar-ketir terdampak konflik. Bahkan, setelah Putin menabuh genderang perang, pada hari itu juga, indeks harga saham gabungan, IHSG, langsung terjun bebas. Atas nama kemanusiaan, sejumlah negara di Eropa mulai memberikan sanksi. Mulai dari bisnis, moneter, energi, perbankan, sampai hubungan diplomatik. Tidak hanya itu, FIFA yang gembar-gembor melarang politik dibawa ke lapangan hijau, turut serta menjatuhkan sanksi dengan mendepak tim nasional Rusia dari Piala Dunia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, ekonomi makro Indonesia tidak stabil dan cenderung berpotensi anjlok. Lantaran kegiatan ekspor dan impor terganggu. Neraca dagang dan rupiah juga turut melemah. Indonesia yang berperan, mengikuti alur, akan gampang goyah ketika harga sentimen berubah. Guna mengatasi kondisi ini, Indonesia mesti melakukan operasi pasar. Pemerintah harus melakukan intervensi secara nyata di lapangan. Kemudian memastikan para penyuplai bahan bakar mengutamakan kebutuhan dalam negeri, bukan memenuhi kebutuhan ekspor, sehingga dapat meminimalisir kelangkaan. Sementara pada melemahnya rupiah, aktivitas ekspor dapat dilakukan dengan catatan nilai pajak dinaikkan. Hal ini dapat menambal pembengkakan APBN dan meningkatkan surplus. Selain intervensi Bank Indonesia dalam memberikan stimulan melalui tingkat suku bunga, pemerintah juga bisa menggunakan cadangan kas negara untuk mengintervensi tingkat demand dan supply rupiah terhadap USD. 3. Kehilangan pendapatan akibat turunnya ekspor. Dampak perang Rusia-Ukraina yang paling terasa bagi Indonesia salah satunya adalah pada bidang ekspor.
Nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada bulan Januari berada di angka 170 juta dolar AS, sedangkan untuk Ukraina sebesar 5 juta dolar AS. Karena perang, Rusia akan terkena embargo perdagangan, sehingga Indonesia tidak dapat melakukan ekspor ke Rusia. Jika tidak dapat melakukan ekspor ke Rusia, maka Indonesia akan kehilangan pendapatan sebesar 170 juta dolar AS dari hasil ekspor karet, lemak hewan, dan kakao. Hal ini menjadi masalah jika embargo itu dilakukan berbulan-bulan, sehingga Indonesia kehilangan tempat ekspor. Gangguan rantai untuk sejumlah komoditas di Rusia dan Ukraina saat perang akan berdampak bagi Indonesia. Selain karena pasokan yang berkurang di Indonesia, harga global juga bisa meningkat. 4. Dampak naiknya harga minyak terhadap APBN. Pasar minyak dan gas meningkat secara berdampingan, seiring meningkatnya ketegangan perang di Ukraina dan serangkaian sanksi terhadap Rusia, yang telah membawa kenaikan harga energi pada tingkat tertinggi dalam satu dekade. Kita makin khawatir atas berbagai sanksi Barat terhadap Rusia akan makin menciptakan krisis energi di dunia. Harga minyak jenis Brent telah tembus 105 dolar AS barel, ICP sendiri telah tembus di atas 95 dolar barel. Dampaknya di dalam negeri sangat terasa. Pertamina belum genap sebulan telah menaikkan kembali harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Memang dari sisi komposisi, beberapa jenis BBM tersebut masih relatif kecil share konsumsinya. Hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite dan Pertamax 92. Dengan mempertahankan harga Pertamax 92 dan Pertalite, otomatis pemerintah harus menutupi anggaran kompensasi atas kebijakan tidak menaikkan Pertamax 92 dan Pertalite. Selain itu, pemerintah juga harus menanggung beban subsidi untuk BBM jenis premium dan solar. Dengan terus terkereknya harga minyak dunia, maka kebutuhan anggaran kompensasi penundaan kenaikan Pertamax 92 dan Pertalite akan meningkat, demikian pula kebutuhan subsidi BBM jenis premium dan solar akan meningkat. Konsumsi BBM nasional 1,4 juta barel per hari hingga 1,5 juta barel per hari. Kemampuan produksi minyak Indonesia hanya mampu mencapai rata-rata 700.000 barel per hari. Sisanya kebutuhan minyak kita ditopang dari impor. Kita berpotensi menghadapi ancaman kelangkaan stok atas kebutuhan impor minyak dunia bila masing-masing negara berlomba-lomba mengamankan kebutuhan stok migasnya. 5. Kenaikan komoditas impor gandum. Selain harga minyak, kemungkinan harga komoditas gandum juga akan mengalami kenaikan. Pasalnya, Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina yang dipakai sebagai bahan utama pembuat roti hingga mie instan. Impor gandum Indonesia terbilang tinggi, menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, Ukraina berada di urutan pertama sebagai pengimpor gandum di Indonesia. Secara keseluruhan pada 2020, total impor gandum Indonesia sebanyak 10,299 juta ton. Dengan demikian, Ukraina berkontribusi pada lebih dari 20% stok gandum di tanah air. Menurut kalian, apakah langkah yang harusnya dilakukan Indonesia untuk mempertahankan ekonomi di perang Rusia-Ukraina ini?